Oke, di formula if-nya kita pilih C6. Kalau lebih besar sama dengan 65, kita tulis 65 nih, koma, setelah koma itu kita tulis nilai jika benarnya. Di sini kalau benar, kalau nilai C6 itu lebih besar dari 65, kita tulis lulus, koma lagi, nilai jika C6 itu bukan lebih besar sama dengan 65, itu apa? Tidak lulus misalnya. Kita tulis kondisinya. Kalau sudah kita klik enter. Nah, dapat nilainya lulus karena 65 itu masuk ke dalam kategori lebih besar sama dengan 65, maka hasilnya lulus. Supaya kita tidak repot untuk menulis ulang formulanya di kolom D7, D8 seterusnya, kita drag. Itu contoh untuk formula yang if. Selanjutnya saya akan menjelaskan
Fungsi logika formula OR. OR adalah fungsi logika untuk mengecek apakah salah satu kondisi benar. Outputnya itu bakal selalu true, kalau enggak false sesuai dengan kondisinya. Kita akan coba tulis rumusnya. OR kurung buka kurung tutup, jangan lupa sama dengan di awal, akan selalu seperti itu. Kita tulis objeknya, kita pilih, kalau sudah kita klik enter. 3 itu bukan nilai yang lebih besar daripada 5, makanya jawabannya false. Perlu menekan dan menggeser tombol ini, maka jadilah hasilnya. Mungkin itu untuk yang formula OR. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi logika formula AND. AND adalah fungsi logika untuk mengecek beberapa kondisi sekaligus. Outputnya akan selalu true or false. True itu jika semua kondisinya memenuhi atau semua kondisinya itu benar. Kalau false itu jika salah satu atau lebih kondisinya salah. Untuk rumusnya kita bisa tulis sama dengan N kurung buka kurung tutup, lalu kita pilih objek yang untuk kita jadikan contoh formula N ini. Kita pilih B5. B5 kita buat lebih dari 10, lalu kita pilih lagi objek keduanya C5 kurang dari 20. Kalau dua-duanya ini memenuhi, maka hasilnya akan true. Tapi kalau misalkan hanya salah satu atau lebih, bahkan nggak ada sama sekali yang benar, nggak ada yang memenuhi, hasilnya akan false. Nah, di sini hasilnya false karena nilai 7 ini bukan nilai yang lebih dari 10. Meskipun yang nilai 13 ini benar kurang dari 20, tapi yang benar hanya 1, jadi tetap hasilnya akan false. Kita double klik saja. Nah, bisa kita lihat ketika kedua kondisi ini memenuhi, hasilnya akan true. Tapi kalau misalkan gak ada yang memenuhi sama sekali, nih misalkan 25 ini gak ada yang memenuhi sama sekali, maka hasilnya akan false. Tapi kalau keduanya memenuhi, 18 itu lebih dari 10, 11 itu kurang dari 20, maka hasilnya akan true, benar. Mungkin itu untuk formula yang N. Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi pencarian VLOOKUP. VLOOKUP adalah fungsi pencarian untuk mencari data di sebuah tabel dan mengambil informasi lain dari baris yang sama. Rumus VLOOKUP kita ketik sama dengan VLOOKUP kurung buka kurung tutup, kita pilih Joko, koma, kita cari Joko itu dari informasi tabel pertama, itu ada di TPB berapa, di indeks kedua. Kenapa indeks kedua? Nama ke bawah ini Maya Santoso seterusnya, TPB 9977 seterusnya, itu sebuah indeks. Dimulai dari nama ini indeks pertama ke bawah, TPB ini indeks kedua. Karena TPB ini di indeks kedua, makanya kita ketik ini indeks kedua. Kita cari TPB indeks kedua ini Joko di TPB berapa, koma, itu kita tulis false. Apa false itu? Itu untuk mencari data yang cocok persis dari tabel pertama ini. Sudah kita enter, jadilah hasilnya ini sesuai dengan tabel pertama ini. Mungkin itu untuk yang fungsi pencarian VLOOKUP. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi
fungsi logika if error. If error adalah fungsi logika untuk menghindari nilai atau kondisi yang error dan menggantinya dengan nilai yang lain. Jika rumus yang kita gunakan itu kita mencari nilai error. Nah, di sini ada error nih. Nah, supaya kita menghindari nilai error ini, kita menggunakan rumus if error. Kita tulis di sini sebelum VLOOKUP-nya if error, lalu kita tambahkan lagi kurung buka, terus di akhirnya kita tulis koma. Jika error itu kita bakal buat jadi apa? Karena Papaya ini nggak ada di tabel sebelumnya informasinya, jadi kita tulis tidak tersedia. Kalau sudah kita klik enter, maka yang tadinya salah, yang tadinya error itu tergantikan. Kita ganti jadi tidak tersedia menggunakan rumus if error ini. Mungkin itu fungsi logika if error.